إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesibukan kita di hari ini, kita masih bisa memanfaatkan waktu kita untuk talabul ilmi. Dan ini tentunya sebuah kesadaran yang dibangun di atas nikmat Allah, yakni iman. Seorang yang tidak memperhatikan tentang keimanannya, maka dia tidak berpikir untuk talabul ilmi. Bahkan sebaliknya, orang yang dia sering melakukan talabul ilmi berarti dia memperhatikan tentang keimanannya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, bahwa iman itu naiknya dengan ziyadatul ilmi wa amal salih. Iman itu naiknya dengan tambahnya ilmu seseorang dan dengan tambahnya amal soleh yang dilakukan oleh dia. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ta'lim ini sebagai pertanda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat dan mempertambah tinggi iman kita, dan juga memberikan dorongan untuk kita bisa beramal saleh. Dengan kita tahu ilmunya, maka kita pun memiliki semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka dengan itu iman akan terwujud secara nyata, bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Di zaman dulu, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku-ngaku di atas kebenaran, mengaku-ngaku sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nahnu ahibullah, nahnu abnaullah wa ahibbah. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasihnya Allah. Namun ternyata mereka hanya mengaku belaka. Namun mereka hanya mengaku belaka dan tidak memiliki bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku sebagai orang mukmin belaka, ditandai dengan talabul ilmi dan dengan adanya amal saleh. Karena telah ada nas yang berulang kali kami sebutkan sebagai muqaddimah dan sebagai tadhkirah, peringatan bagi kita. Ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ayat seperti ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Siapa yang mengaku beriman, siapa yang mengaku mencintai Allah,
dan siapa yang mengaku dicintai oleh Allah, maka ujiannya adalah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini hadirnya kita ke majelis ta'lim sebagai pertanda kita memperhatikan iman kita dan sebagai bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah, adanya dorongan talabul ilmi, ingin mengerti tentang ilmu, dan juga dorongan untuk beramal saleh. Ingat, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ilmu itu dicari bukan hanya semata sebagai wacana pengetahuan belaka, namun ilmu dicari adalah untuk al-amalu bihi, untuk diamalkan. Seperti pada pembahasan yang telah lewat, bahwa mengikuti ahlul bid'ah adalah hukumnya haram. Karena bid'ah tersebut dilarang dalam agama, maka mengikuti ahlul bid'ah juga hukumnya haram. Dalil yang menyebutkan tentang itu telah berlalu bagi kita dalam beberapa ta'lim kita. Di antaranya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak amalannya dan tertolak pula orangnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pada kita haramnya melakukan bid'ah dan haramnya mengikuti ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, setelah kita tahu yang seperti ini, haramnya melakukan bid'ah, ini ilmu, maka harus kita aplikasikan, kita wujudkan dengan kita berusaha menjauhinya, membersihkan diri dari bid'ah dan berpegang teguh dengan sunnah. Harus diwujudkan, bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, oh bid'ah haram, selesai. Namun dia bid'ahnya tetap jalan. Hanya sekedar ilmu saja tanpa mengamalkan, maka ini seperti apa kaum Yahudi yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Mereka disebut oleh Allah dengan lafaz maghdub, dimurkai karena mereka memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Maka marilah kita jangan seperti itu. Ketika kita tahu bahwa bid'ah itu haram dan mengikuti ahli bid'ah juga haram, mendukungnya haram. Apakah mendukung dengan pikiran, harta, tenaga, menyokongnya, melindunginya, membantunya, hukumnya haram. Maka marilah kita aplikasikan itu, amalkan itu. Jangan hanya sekedar wacana saja. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak asing di telinga kita, sering disebut oleh para asatidzah dalam majelis ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Beliau menyatakan dalam hadis sahih ini, dibawakan dalam kitab Tauhid, Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan. Apa itu muhditsan? Beberapa riwayat muhdatsan dengan di fathah dalnya. Beberapa riwayat di kasrah dalnya, muhditsan. Apa artinya kalau itu di fathah muhdatsan? Perbuatan bid'ahnya. Kalau yang di kasrah dalnya muhditsan, itu adalah pelaku bid'ahnya. Maka terjemahnya
Allah melaknat seorang yang melindungi perbuatan bid'ah. Atau dalam riwayat lainnya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Dan yang keempat, Allah melaknat seorang yang merubah batas tanah. Tanda-tanda tanah. Manarul ardh. Yang menjadi pembahasan di dalam majelis kita ini, hadis yang tadi saya sebutkan adalah bahwa bid'ah itu haram. Melindungi perbuatan bid'ah haram. Dan demikian pula melindungi, membantu, menyokong, memikirkan dan yang lainnya yang memiliki makna ta'awun terhadap bid'ah, hukumnya juga apa? Haram. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini marilah kita laksanakan. Kita wujudkan dalam kehidupan kita. Agar betul-betul kita ini adalah orang-orang yang menegakkan sunnah. Dan betul-betul kita ini adalah orang yang menghancurkan bid'ah. Muhyi sunnah wa qabi'an bid'ah. Menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Jangan cuma sekedar wacana belaka. Oh ya, wacana tok. Namun dia tidak mengamalkan hal tersebut. Bisa dipahami hadirin yang kan? Ya. Lah kok ngapa ngaji nek krungu tok tapi tidak diamalkan? Kok ngapa ngaji? Kata-kata ini mungkin dianggap tidak pas. Bahkan bukan hanya kok ngapa, kalau buat kok ngapa maksudnya seperti nggak ada faedahnya. Bahkan berbahaya orang yang berilmu namun tidak diamalkan. Ya, nanti di yaumul qiyamah akan ditanya dalam hadis yang juga sering disebutkan dalam majelis ta'lim. Kedua kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, untuk apa dia pakai sampai renta. Wa an malihi min aina kasaba wa aina anfaqahu min aina kasaba, dari mana didapatkannya dan untuk apa. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi fi ma'amila bih. Setiap kita ditanya tentang ilmu yang telah kita pelajari, sudahkah ilmu itu kita mengamalkannya? Di zaman sekarang ini banyak orang yang tahu bahaya bid'ah, namun ternyata dia masih bermesra-mesraan dengan ahlul bid'ah, dengan menganggapnya bid'ah setitik iki orang apa-apa. Ada kayak gitu tidak Pak? Ya. Bahkan di antara mereka mengerti bahaya bid'ah, namun dia diam. Wah, ini yayasan bid'ah ini. Yayasan yang menebarkan kebid'ahan. Misalnya memiliki pemikiran menyamakan Sunni dengan Syiah. Atau menyatakan semua kelompok adalah hak. Tidak ada yang salah. Tahu kalau yang seperti itu menyimpang dari sunnah. Namun dia diam. Tahu bid'ah namun dia tidak mengingkarinya. Setelah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat beberapa ucapan para ulama, kita mengulas kembali yang telah kita baca untuk kemudian kita akan melanjutkannya insyaallah. Beberapa di antara ucapan para ulama kita yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin adalah bahwasanya seorang yang tidak mau mengingkari kebid'ahan, padahal dia tahu ini bid'ah bahaya, dia tidak mau mengingkarinya, maka orang ini menyimpang dari manhaj salaf. Menyimpang dari manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu berisikan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Iya. Inilah
ajarannya Rasul. Inilah bimbingannya Rasul. Yaitu berupa apa? Memerintahkan orang untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengingatkan, memperingatkan dan memberikan ancaman tentang bahayanya yang namanya apa? Kebid'ahan, lawannya sunnah. Maka perhatikanlah jikalau ada orang yang dia itu tahu tentang bahaya bid'ah namun diam dari bid'ah. Karena mungkin urusan kasab. Tahu kasab Bapak? Lawang kasab kunang kono kon ngomong si kepriwe ya kok ilang pasarane. Betul pitik bae wong. Urusan duniawi dia tahu, namun dia diam. Kata Syekh disebutkan di sini, adamu inkaril bid'ah khasyatul khilaf mimma yunshiruha wa yumitu sunnah. Seorang yang tidak mau memperingatkan bahaya bid'ah, padahal dia tahu bahwa bid'ah itu bahaya, namun dia tidak mau berbicara tentang bahayanya bid'ah. Gara-gara di antara faktornya takut adanya perpecahan. Ini yang sering terjadi. Gak usahlah bicara bid'ah-bid'ah, nanti malah pecah. Apa alasan yang lainnya tadi? Arahkan kasab. Wah, saya telo mau bicara masalah kebatilan. Aduh, saya di situ, ngenger di situ, cari fulus di situ, masa bicara tentang bid'ahnya. Orang yang tidak mengingkari kebidahan, maka kata Syekh, mimma yunshiruha. Dia termasuk orang yang menyebarkan bid'ah itu. Wa yumitu sunnah, dan dia termasuk orang yang mematikan sunnah. Tahu kita ada bid'ah, ahlu bid'ah, tokoh bid'ah. Ini kalau ajar ke bid'ah, ini ada memang ayatnya, hadisnya, tapi pahamnya bid'ah. Kita diam. Maka sikap yang seperti ini menyalahi manhaj salaf, dan sikap seperti ini menghidup-hidupkan bid'ah yang ada itu tadi. Sekaligus sikap yang seperti itu mematikan sunnah Rasul. Karena dia yang tahu sunnah, tidak mau bicara tentang sunnah. Dia yang tahu bahaya bid'ah, dia tidak mau berbicara tentang bahaya bid'ah. Maka bid'ah akan tumbuh subur karena tidak pernah diperingatkan akan bahayanya. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Dan di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengerti ilmu tentang bid'ah dan ahli bid'ah serta bahaya keduanya, namun mereka diam. Diamnya karena berbagai macam hal. Di antara syubhatnya, khawatir kalau angkat bicara tentang bahaya bid'ah nanti akan pecah. Khawatirnya itu. Padahal yang namanya agamanya Rasul memang memisahkan furqan bainal haq wal batil. Bahasa kasarnya memecah antara yang benar dipisahkan dari yang batil. Itu dakwahnya Rasul. Dan umat tidak akan tahu kalau seorang yang alim tentang bahaya bid'ah dia diam. Umat tidak akan tahu. Gara-gara takut pecah. Ya tentunya dalam menyampaikan ilmu tersebut sesuai dengan kapasitas, kemampuan audien atau jamaah yang mendengarkan. Dibacakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan fikih dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di sini, Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan satu ucapan dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyatakan, ya'ti 'alan nasi 'amun alla ahdathu fihi bid'atan ala ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnatan
تحيا البدع وتموت السنة وسمعته يقول حتى تظهر البدع. Ibn Abbas mengatakan akan datang nanti satu zaman yang di zaman itu manusia-manusia membuat bid'ah yang banyak. Secara otomatis mereka pun mematikan sunnah Rasul. Akan datang zaman itu, di mana zaman tersebut kaum muslimin sudah tidak tahu yang seperti apakah sunnah Rasul itu. Akhirnya mereka beribadah dengan cara-cara yang baru. Tumbuh bid'ah di mana-mana. Generasi berikutnya sudah tidak lagi tahu sunnah, karena ilmu yang diwariskan kepada generasi tersebut ilmu tentang bid'ah. Yang seperti ini banyak, Bapak. Di kampung-kampung, di kota-kota, orang tidak tahu lagi Islam kecuali bid'ah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Kata Imam Ibn Abbas, di saat itulah mereka tahyal bid'ah itu semakin marak, bertemu itu sunnah, dan sekaligus sunnah mati, sunnah hilang. Sunnah mati bukan berarti sunnahnya jelek, mati karena memang sudah tidak ada lagi yang mengamalkannya. Umat mendapatkan ilmu warisan dari bapak-bapak mereka adalah ilmu bid'ah. Akan datang zaman itu, kata beliau. Sampai kapan? Sampai seperti apa tingkatan parahnya? Kata Imam Ibn Abbas, hatta tazharul bid'ah, sehingga bid'ah itu menguat dan muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian tidak ada seorang pun yang berbicara tentang bahayanya bid'ah. Akan muncul itu satu zaman yang bid'ah itu merebak, dan kaum muslimin tidak lagi tahu sunnah kecuali Islam itu adalah bid'ah itu. Sampai-sampai tidak ada lagi orang yang berbicara tentang bahaya bid'ah. Maka di sini diambil faedah, satu zaman di mana orang sudah tidak berbicara tentang bahaya bid'ah, itu adalah sikap mematikan sunnah dan menghidup-hidupkan bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, perlu kami jelaskan di sini, pembahasan kita adalah memang tentang perkara sunnah dan bid'ah, tentang wajibnya kembali kepada sunnah dan bahaya bid'ah. Sehingga dari awal sampai akhir yang bahasnya sunnah dan bid'ah, sunnah dan bid'ah. Tidak bahas masalah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Boten, itu bukan materi kita. Bok ada yang kaget, wajib ini sunnah bid'ah tok. Bok sholat qobliyah kepriwe sih? Itu bukan materi kita, itu ada materi lain. Saya pernah ngajarkan kitab seperti ini, diprotes sama seseorang. Ngaji apa-apa bid'ah, sunnah. Woi baik. Kenapa tidak bahas yang lain? Kita memang kali ini sedang bahas perkara ini. Sebab apa? Sekarang sudah bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai dai salafi, ditokohkan sebagai ustaz, mengerti tentang bahaya bid'ahnya i'tirad, namun dia tidak mau berbicara tentang hal itu. Bahkan terkesan yang membela-bela i'tirad atau orang-orang yang berpenyakit seperti penyakitnya i'tirad, menutup-nutupi dan mengatakan, ya walaupun ya memang salah, tapi kan ada kebaikannya. Nutup-nutupi. Bid'ah itu lebih jelek daripada bangkai, Bapak. Bangkai semua orang paham, ini bangkai bahaya, jangan dimakan, meracuni. Adapun bid'ah lebih ganas dari itu. Nah, kalau ada orang diam dari bahaya bangkai, tercela. Ada orang mau makan bangkai,
Dia ngerti pakai menung bae men, kok dipangan. Jahat tidak orang ini Bapak? Jahat. Lah dia tahu bahayanya ahli bidah ini. Di mana-mana dia memecah belah umat dengan fulusnya, dengan uangnya, memporak-porandakan dakwah dan menjelek-jelekkan dai sunnah atau ulama sunnah dan memunculkan ulama-ulama dari hizbiyin. Dan yang sangat aneh lagi, ada sosok yang diustadkan dan mengaku membawa manhaj salaf, ternyata modelnya berbeda dengan ajarannya Rasul, menutup-nutupi kejelekan bid'ah tersebut, bahkan mengesankan indahnya dan baiknya, bertentangan. Maka gaya yang seperti ini berarti bagaimana dia posisinya? Menghidupkan sunnah atau mematikan sunnah? Mematikan sunnah. Sekaligus menghidupkan bid'ah. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada orang yang berbicara masalah bahayanya bid'ah, maka dengan itu dia berarti menghidupkan sunnah Rasul, mengajarkan sunnah Rasul, memerintahkan umat kembali kepada sunnah Rasul. Ini dia. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau berbicara tentang bahaya bid'ah, berarti dia sedang menghidupkan apa? Bid'ah. Walaupun satu sisi dia berbicara sunnah dan sunnah, namun sisi yang kedua tidak mau berbicara tentang bahaya bid'ah. Itu berarti menghidup-hidupkan bid'ah. Seperti ucapannya Abdullah bin Abbas ini. Hatta yadharul bid'ah. Sehingga muncullah bid'ah. Dan sudah tidak ada lagi orang yang tahu bahaya bid'ah tersebut. Di masyarakat sekarang ini, Bapak yang memuliakan, banyak sekali bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan mereka meyakini bukan bid'ah dan tidak merasa bahaya. Karena memang dai-nya tidak pernah mengajarkan bahayanya bid'ah. Malah sing diajarna, dia main bid'ah sing penting hasanah. Bagaimana mungkin mereka akan mengerti bahayanya bid'ah? Lawang diembel-embeli dengan apa? Hasanah. Ini bid'ah, jeleknya luar biasa, tapi main. Mbok bingungi Bapak. Ini bid'ah, tapi hasanah. Tidak pernah kunjung umat mengerti tentang bahayanya bid'ah, sampai muncullah bid'ah di tengah-tengah umat, dan umat dalam kondisi tidak tahu tentang bahayanya. Kemudian kata beliau, wara'an Hassan bin Atiyah qala maqtada qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha alaihim illa yawmal qiyamah thumma la yu'iduha alaihim ila yawmal qiyamah. Diriwayatkan dari Hasan atau dari Hassan Ibn Atiyah, beliau mengatakan, tidaklah satu kaum membuat bid'ah kecuali akan Allah cabut sunnah Rasulullah di tengah-tengah kaum tersebut. Satu kaum, umpamanya sebuah daerah, mereka melakukan bid'ah. Ketika mereka melakukan bid'ah tertentu, maka sunnah Rasulullah yang bertentangan dengan bid'ah tersebut tercabut dari kaum tersebut. Artinya hilang. Tidak satupun orang yang tahu tentang sunnah Nabi di tempat tersebut, di kaum tersebut. Dan sunnah Rasul tidak akan kembali kepada mereka sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat tidak kembali lagi. Ini menunjukkan betapa bahayanya bid'ah dan betapa bahayanya ahli bid'ah. Karena itu janganlah kita menutupi bid'ah atau malah justru mendukung ahlul bid'ah. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau sebuah riwayat juga, Wara'an Ibn Umar radhiyallahu an, disebutkan riwayat dari Umar Ibn Umar
yakni Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mabtada'at bid'atan atau mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyyah wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyah." Ibnu Umar mengatakan, tidaklah satu bid'ah dihidupkan kecuali bid'ah tersebut akan semakin langgeng. Mudiyah yakni akan terus menerus ada dan berkembang. Dan tidaklah satu sunnah itu ditinggalkan kecuali semakin lama semakin banyak yang ditinggalkan. Kecuali apa? Semakin lama semakin banyak ditinggalkan. Ini dia. Dan ini kenyataan yang ada seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini. Dulu munculnya bid'ah satu demi satu. Bid'ah satu Syiah muncul di waktu itu. Bid'ah Khawarij muncul di zamannya sahabat. Bid'ah Qadariyah muncul di zamannya sahabat dan para tabi'in. Munculnya bid'ah-bid'ah ini baru beberapa. Namun yang namanya bid'ah itu akan berjalannya waktu bertambah besar. Bertambah besar jenisnya, banyaknya, dan para pelakunya. Itu sifat bid'ah seperti itu. Sehingga jangan kita toleransi. Tahu toleransi Bapak? Jangan kita kendor dengan bid'ah. Karena kalau kita kendor dengan merekomendasikan, ya bid'ah nggak apa-apa lah, cuma satu tapi ya. Besok 2, besok lagi 3. Dan kamu tidak bisa menghentikannya. Ini sifat bid'ah. Demikian pula dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam teks ini beliau mengatakan, wala turikati sunnah, dan tidaklah sunnah ditinggalkan. Satu sunnah ditinggalkan oleh seseorang. Sunnah ditinggalkan. Hal-hal yang memang hukumnya sunnah umpamanya. yakni jikalau dilakukan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ditinggalkan, maka yang seperti ini akan membawa dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul yang lainnya, yang hukumnya memang sunnah tidak sampai wajib. Dan nanti pada ujungnya, kalau yang sunnah-sunnah diremehkan, akan merembet kepada hal-hal yang hukumnya wajib. Dia pun akan gampang meninggalkannya. Ini hukumnya apa? Wajib. Lah ya men, sebisa niki tinggalkan. Terus ditinggalkan seperti itu. Sehingga jangan kita merekomendasikan pada diri kita untuk meninggalkan sunnah. Karena kebanyakan ahli bid'ah jatuh pada hal ini. Bahkan tidak jarang di masyarakat kita, ketika sudah kita angkat bicara tentang sunnah-sunnah Rasul, mereka malah mengatakan, lah apa-apa sunnah. Sudah hobi dengan bahasa sunnah. Ini dia. Sebagaimana beberapa orang yang mereka menutupi kebobrokannya Ihya Turas atau yang semisalnya, yang sudah ditakdir oleh para ulama, ditutupi kebobrokannya. Maka ketika mereka mendengarkan manhaj salaf, salah satu prinsip salaf adalah keras terhadap al-bid'ah, sudah mulai fobi mereka dengan manhaj ini. Sudah mulai risih kalau dengar tahdir kepada ahli bid'ah. Kupingnya mulai panas. Padahal dia mengaku bermanhaj salaf. Ini insya Allah akan datang di majalah yang kami kelola, majalah Fawaid. Dan ini bukan promosi ya, hanya sekedar ngaji Fawaid saja. Memang majalahnya bernama apa? Fawaid bikinan kami. Akan ada tulisan Ustaz Muhammad Aqiduddin membongkar kedok salafi palsu.
Masya Allah. Ini idenya beliau luar biasa. Membongkar kedok salafi palsu. Orang-orang yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf. Namun mereka menyimpang dari manhaj salaf. Dan inilah yang membuat kacau. Inilah mereka yang malah justru bukan mematikan sunnah, namun diam dari, bukan mematikan bid'ah, namun dengan diam dari bid'ah itu memunculkan bid'ah-bid'ah yang lain. Sekaligus mereka bertolak belakang dengan manhaj salaf. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Paham nggak kira-kira? Atau butuh saya sebutkan contoh nama? Oh, jangan Bapak. Kita belajar ilmu aja. Ya. Tapi insyaallah paham ya yang dimaukan. Akan datang tulisan beliau insyaallah membongkar kedok salafi palsu. Ini begitu saya dengar karyanya beliau itu, insyaallah akan dimuat di majalah Fawaid kami. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Beliau akan mengambil nukilan para ulama zaman sekarang yang berkaitan dengan fitnah di zaman sekarang ini. Orang-orang yang dulu mengaku-ngaku berada di atas manhaj salaf, kemudian sekarang malah justru menyerang prinsip-prinsip salaf dan membela-bela ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ini adalah ucapannya Abdullah bin Umar. Tidaklah satu bid'ah dihidupkan kecuali akan semakin bertambah parah. Dan tidaklah satu sunnah ditinggalkan kecuali akan semakin hilang sunnah tersebut. Cakap di sini, wujubul iqtida bis salaf wa naw marja fi tamyiz al aqwal sahiha min sakiniha. Di dalam manhaj salaf, dimuraikan di sini, ada beberapa yang pokok yang perlu diterangkan kepada umat. Selain membahas masalah akidah, membahas masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, selain membahas rukun iman yang 6, dibahas pula sisi yang lainnya yang bertepatan dengan materi kita, lanjutan dari kemarin, pembahasan tentang manhajiyah. Kata Syekh, yang harus difahamkan kepada umat yang pertama kali adalah wujub iqtida bis salafis salih. Wajibnya mengikuti salafus salih dan menjadikannya sebagai marja. Apa itu marja? Tempat kembali. Fil aqwali wal a'mal, dalam ucapan dan perbuatan. Marja, tempat kembali. Maksudnya tempat kembali Bapak? Kalau kita mau berbicara tentang agama Islam, sisi apa? Ibadah. Marjanya, tempat kembalinya, rujukannya, itu salafus saleh. Ini adalah materi yang wajib diajarkan. Masuk dari bagian i'tiqad. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, di setengah bab sampai akhir memperkenalkan tentang Rasulullah dan para sahabatnya dan wajibnya mengembalikan urusan agama ini kepada mereka. Ini harus dibahas. Sehingga pembahasan agama itu bukan hanya akidahnya yang dipahami cuman akidah itu apa? Rububiyah, uluhiyah. Oh bukan. Itu bagian dari akidah. Kembali kepada manhaj salaf pun bagian dari akidah. Bisa dipahami kaum muslimin. Kemudian materi yang kedua kata beliau, yang harus diterangkan kepada umat adalah al-hadaru wat-tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bid'ah wa annahum hum alladhina yashukkuna sufuf al-ummah. Pembahasan yang berikutnya adalah termasuk bab etikad ini, cabang dari pembahasan akidah yang menjadi asas prinsip. Kata Syekh adalah al-hadaru,
sikap kehati-hatian. Wa tahdhiru, dan peringatan akan bahayanya ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu apa? Para pengekor hawa nafsu wal bid'ah, dan para pelaku bid'ah. Sehingga memperingatkan bahayanya bid'ah dan ahlul bid'ah, ini termasuk prinsip Islam, termasuk dari perkara akidah, i'tiqad, yang tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga membahas seperti yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini pun bagian dari i'tiqad kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman adanya malaikat. Ibadah bukan apa? Ibadah. Itu ibadah dalam hati. Meyakini adanya malaikat. Kita meyakini adanya azab kubur. Meyakini adanya hisab. I'tiqad. Ibadah. Termasuk ibadah adalah menerangkan wajibnya kembali kepada salafus saleh dan memberikan peringatan dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Sehingga kalau ada orang yang malah kebalik, bid'ahnya dihidup-hidupkan, malah justru menghalangi dari manhaj salaf, ini akidahnya kebalik. Kerusakan dalam hal prinsip parah yang seperti itu. Bukan perkara yang remeh, Pak. Simpentingkan akidah main. Ini si akidah ini. Salah dalam hal ini berarti salah pula etikotmu. Karena kamu akan menghalangi orang kembali kepada salafus saleh, dan kamu malah akan menghidup-hidupkan bid'ah, sama dengan mematikan sunnah. Akidahmu rusak berarti. Paham ini Bapak? Maksudnya kamu itu bukan yang di depan saya loh maksudnya. Nanti dicung-cungi kasuh jenengan, bukan Bapak. Ini dia. Beberapa orang hendak mengatakan, sudahlah, kita belajar akidah sajalah. Apa sih? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, akidah. Gak usah bicara sunnah dan bid'ah. Itu bukan akidah. Ada tidak yang gitu Pak? Gak usah bicara masalah bahaya bid'ah. Gak usah. Itu menimbulkan perpecahan. Yang seperti ini syubhatnya Jama'atut Tabligh. Mereka anti berbicara tentang bahaya bid'ah. Karena memang mereka ahlul bid'ah. Ya. Iya. Maka kami terangkan di sini kata Syekh bahwa termasuk materi i'tiqadiyah adalah kembali kepada manhaj salafus saleh, mengembalikan akidah kita, ibadah kita, fikih kita, akhlak kita, seluruh bagian agama kembali kepada mereka. Dengan kata lain berarti menghidup-hidupkan sunnah Nabi, dan termasuk dari perkara akidah adalah apa? Memperingatkan dari bahaya bid'ah. Kita baca di sini beberapa keterangan para ulama tentang hal ini. Rawa Al-Lalikai, Al-Imam Al-Lalikai menyebutkan dalam kitab Syarh Ushul Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengambil ucapan ini dari seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyah yutabu minha. Perhatikan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Dan ini sekali lagi adalah menunjukkan bab i'tiqad. Ucapan yang dia adalah bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, amalan ibadah atau keyakinan yang tidak ada dari Rasul dihidup-hidupkan. Ini namanya bid'ah. Diyakini oleh orang itu adalah ibadah, padahal bukan Islam, bukan amalan Rasul. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kita tahu maksiat itu adalah termasuk dari tipu daya iblis dalam menghancurkan umat manusia. Misal seperti perjudian, kemudian khamr dan narkoba dan sejenisnya, ini kemaksiatan. Ya. Dan ini jumlahnya banyak orang yang melakukannya. Namun itu tidak lebih disukai oleh iblis daripada bid'ah. Alasannya mengapa? Alasannya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wal ma'siyatu yutabu minha. Karena yang namanya maksiat itu masih diharapkan pelakunya untuk bisa taubat. Dan pelakunya masih merasa bahwa dia sedang jatuh pada jalan yang salah. Orang melakukan perzinaan, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dalam jenis kemaksiatan, dia merasa bahwa dirinya kotor. Ya tidak? Ya. Walaupun dandannya bersih, mandinya 1 hari 4 kali, ya, bahkan bisa lebih, tapi dia merasa kotor karena ternyata dia tukang melakukan perzinaan. Kira-kira suatu hari kalau orang itu sadar dan kemudian merasa sudah waktunya untuk berhenti dari dosa, bisa nggak dia untuk bertobat, Bapak? Bisa. Karena dia sudah ada modal, tahu kalau perbuatannya itu dosa. Itu modal utama untuk seorang itu berhenti darinya. Oh, saya melakukan dosa, ayo berhenti, tobat. Walaupun tobatnya sudah tua. Awalnya tobat, kenapa Pak tobat? Anis orang bisa karena faktornya sudah nggak mampu lagi untuk melakukan perzinahan karena sudah lemah. Tapi ketika dia sadar, dia sudah tobatan nasuha, bisa. Karena faktor untuk dia tobat ada, merasa dosa. Adapun ahli bid'ah hampir kot dari cacat, hampir tidak diharapkan tobatnya. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah itu tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa dosa, tidak pernah menyesal. Kapan dia akan bertobat dalam kondisi dia merasa baik? Kapan dia bertobat dalam kondisi dia merasa beribadah? Artinya di sini, ikhwan, ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu di antara ucapan para salaf zaman dulu, zaman para tabi'in, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini hidupnya, memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Bid'ah itu lebih bahaya dari maksiat. Kita sering berbicara haramnya khamr, membahas dosa-dosa besar yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Bahaya kemaksiatan ini, bahaya pencurian, bahaya prostitusi, bahaya narkoba, bahaya ini. Ada hal yang lebih bahaya,
Yang umat harus dikasih tahu. Itu apa? Bid'ah. Bid'ah. Ini malah justru umat butuh dengan yang seperti ini. Melebihi keterangan haramnya khamr. Orang insya Allah kalau dia muslim tahu tidak minuman keras hukumnya haram? Tahu. Tapi walaupun dia muslim dari kecil sampai tua belum tentu tahu bahayanya bid'ah dan haramnya bid'ah. Nah, karena itu sangat aneh sekali kalau ada orang-orang yang mereka antipati dengan kemaksiatan sampai-sampai membuat slogan-slogan amar ma'ruf nahi munkar, ya, sampai membuat kelompok atau lembaga atau forum atau yang sejenisnya yang levelnya di belakang amar nahi munkar, yang dimungkari, yang dicegah sama mereka kemungkaran-kemungkaran khamr, narkoba dan sebagainya. Kalau bid'ahnya dihidup-hidupkan. Pernah dulu kejadian penembahan yang dilakukan kesyirikan di situ gara-gara mau digusur oleh pemerintah mengganggu kontainer dari arah laut. Tidak malah justru didukung pemerintah untuk menghilangkannya dan menghancurkannya, malah justru dibela-bela penembahan tersebut. Padahal mereka mengatakan dirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti dengan itu? Paham sih dimaksud? Di daerah yang namanya tempat untuk masak nasi, Priuk. Ngerti Priuk? Zaman biyen Priuk niku nggih godhog wedang. Ngapunten nek zaman jenengan menangi mboten niku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Aneh. Orang ini, sang ustadz ini, kalau bicara masalah dosa, kenceng. Haramnya korupsi, haramnya membunuh, haramnya ini. Itu bagus. Tapi ketika diminta, Pak Ustadz, tolong bicara bahayanya bid'ah. Menang. Kalau saya nggak berani. Kenapa? Khawatir pecah. Khawatir pecah apa? Karena pelus kakek mangan duit ya, Pak. Ini. Padahal bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Orang namanya dosa, zina dan sebagainya sudah paham. Yang perlu sekarang ini umat diperingatkan dari bahaya bid'ah dan dari bahaya ahlul bid'ah. Ini. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, beliau mengatakan, ya ahwan, inna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudhkar hatta tuhadzar. Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi beliau mengatakan kepada muridnya, ya ahwal, nama seorang muridnya, wahai ahwal, seorang murid dari Imam Qatadah ini, ya, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza bid'atan, apabila dia melakukan sebuah bid'ah, yang berilah antudkar, sudah seharusnya untuk disebut tentang dia dan bid'ahnya. Untuk apa? Hatta tuhadzar, sehingga umat akan berhati-hati dari orang itu dan dari bid'ahnya. Ilmu kayak gini sudah diwariskan oleh para ulama salaf dari zaman sahabat, para tabi'in sampai hari ini.
Siapapun dia, kalau memang dia bermanhaj salaf, akan mengikuti ucapan yang diwariskan dari zaman para salaf ini. Saya ulangi ucapan Imam Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, wahai ahwal, apabila ada seorang yang melakukan sebuah bid'ah, sudah seharusnya dia itu disebut di depan umat tentang bahayanya dia dan bahayanya bid'ahnya, sehingga umat akan berhati-hati dari orang tersebut. Ini penting, Bapak. Sehingga pembahasan tentang memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlu bid'ah itu bagian dari syariah, bagian dari i'tiqad. Karena itu marilah kita mengamalkan hal yang seperti ini. Kalau kita sudah tahu bahaya ahlu bid'ah, janganlah kita duduk mesra dengan mereka, bergaul dengan mereka, atau bahkan mendukung mereka, atau bahkan menguatkan mereka. Ada beberapa orang beralasan, saya sih tidak dalam rangka menguatkan bid'ahnya, cuman saya ngisi di situ dalam rangka menasehati. Ada tidak yang kayak gitu, Bapak? Ada. Setelah diingatkan, loh, tapi yang namanya nasihat itu tidaklah mesti harus dengan masuk ke sana. Menjadi salah satu tim pengajar di tempat tersebut, atau sebagai pengurus tempat tersebut. Kalau mau menasihati dari luar bisa, menyampaikan risalah, menyampaikan ceramah, menasihati, tidak mesti harus bergabung dengan mereka. Ketika sang ustadz ini yang jolih pertamanya dalam rangka menasihati mereka yang jatuh pada bid'ah, dalam rangka menasihati, sekali menasihati, 2 kali menasihati, 3 kali, sangat tenang kono, Pak. Yang akhirnya justru dia dijadikan ikon nomor 1 di tempat tersebut, dan dia bukan sebagai memberikan peringatan dan nasihat, bahkan sebagai penguat terhadap kebid'ahan tersebut. Ketika ditegur, oh saya niatnya nasihati, kenyataannya menguatkan. Yang demikian ini berbahaya sekali dalam keadaan dia mengaku-ngaku bermanhaj salaf, mengaku-ngaku mengikuti salafus saleh, namun caranya ternyata menyimpang dari salafus saleh. Salafus saleh kita adalah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, seperti Imam Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, muridnya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian diriwayatkan pula dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, yakni Ibnu Katsir, Abul Fida. Beliau mengatakan, qala idza laqita sahib bid'atin fi tariqin fahud ghairahu. Apabila kamu bertemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, maka ambillah jalan lain. Jangan mau berpapasan dengannya. Dalam rangka apa? Menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari ahlul bid'ah tersebut. Tentunya yang seperti ini adalah tokoh-tokohnya. Kalau disebut ahlul bid'ah adalah apa? Tokohnya. Yang membawa syubhat, yang bisa merancukan akidah kita dan bisa menggeserkan kokohan manhaj kita. Oh, bisa terjadi loh. Sangat bisa terjadi. Seorang yang dulu kita hormati umpamanya, seorang yang dulu memiliki karismatik di depan kita atau di depan pribadi kita umpamanya, saya atau Anda. Satu hari orang yang kita hormati tersebut terkena fitnah. Kemudian dia bergabung dengan Hizbiyun. Tapi bekas orang yang kita dulu hormati.
Ketika ketemu riku pekewu, akhirnya berjabat tangan, bertanya, oh gimana kabar selama ini, kok nggak pernah ketemu? Sudah masuklah syubhat. Kamu kalau ngaji jangan cuman sama jadi tok, itu kan cuman sunnah dan bid'ah tok. Coba cari wawasan yang lainnya. Ya juga ya, masuk syubhat tidak? Masuk tidak? Masuk. Besok lagi kalau ngaji, oh bener nek ngaji gambi bae guru, sunnah bid'ah tok. Artinya gue tok. Besok sudah gabung sama ahlul bid'ah hizbi tersebut. Ini dia. Bahkan bisa jadi syubhat yang lainnya muncul. Kamu hati-hati sama itu. Dia cuma ngaku bener ya, tok. Kata-kata ini syubhat tuh. Dia juga ya. Dia nggak mau lihat kebenaran orang lain. Dia juga ya. Berarti bagaimana? Belajar kepada semua pihak. Nanti kamu akan tahu yang benar mana, yang salah mana. Yang benar kamu ambil, yang salah kamu tinggalkan. Maling sandal nih Bapak. Gawa sandal anak tinggal, main di sikop. Syubhat ini akibat ketemu kelakar nih, akhirnya masuk. Yang tadinya sudah mengikuti sunnah dengan pokoknya sunnah Rasul. Bid'ah, no. Tidak mau sama sekali. Karena gaulnya sama dia, kena. Maka Imam Ibn Katsir belum mengingatkan kepada kita, kalau kamu bertemu dengan sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, pemilik bid'ah, yang dia membawa syubhat, maka kalau kamu mau berjumpa dalam satu jalan, ambil jalan lain. Bukan takut Bapak, tapi demi menyelamatkan agama kita. Nah, masalah kayak gini bisa menang, tapi masalah argumentasi ilmu kita bisa kalah. Syubhatnya lebih kuat, ilmu kita mumuan. Ngaji selawat-selawat tetap mumuan. Waduh, orang ini dulu saya segani, sekarang sudah kena fitnah, jangan mendekat. Bahaya. Karena pengaruh dulu bisa berpengaruh sampai hari ini. Karena itu ahlul bid'ah dilarang untuk kita menghormatinya, mengelu-elukannya atau menokohkannya. Dan itu berpengaruh dengan ilmu yang akan dia sebarkan, syubhat yang akan dia masukkan. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in duna al-'amma, fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalatin." Ucapan berikutnya ucapannya Umar ibn Abdul Aziz. Dia mengatakan, apabila kamu melihat satu kaum, mereka melakukan ibadah dengan model sembunyi-sembunyi dan tidak mau terang-terangan. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya mereka itu berada di atas prinsip yang sesat. Ala ta'sisi dhalalatin. Prinsip ala ta'sisi dhalalatin, ini prinsip yang sesat. Sunnah Rasul, al-haq yang dibawa oleh Nabi kita terang, gamblang, jelas. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Belum menyatakan taraktukum ala mithli ma ala mithli mahalil bayda liluha kanahariha. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian pada agama Islam yang sangat jelas. Sampai kata Rasulullah, malamnya itu kayak siangnya. Malamnya. Malam kan gelap. Gelap itu kalau siang beda enggak apa? Beda. Jenengan nek awan deleng cetak jelas. Kalau malam apa? Gelap. Tapi dalam urusan agama ini
Gak ada istilah malam. Malamnya kayak siangnya. Buruh ketong. Kalau ada orang membahas ilmu agama, sembunyi-sembunyi. Ya. Mau bahas ilmu agama, jangan terang-terangan di kamar saja. 4 orang, 7 orang. Murobinya dengan yang dirobi-robikan itu. Tahu murobi apa? Istilahnya mereka para harokiyin, para teroris yang mereka menggunakan istilah tarbiyah jihadiyah. Kalau mereka mau mengajarkan ilmu itu diam-diam sendiri-sendiri. Bahkan ada di antara mereka kalau mau masuk tempat taklim ditutupi matanya diselong untuk jadi militannya mereka. Ngaji umpet-umpetan. Itu sudah bukti nek salahmu gue salah gue. Kayak maling nyolong umpetan. Kalau menebarkan sunnah nggak perlu umpetan. Ini hak dan hujjah dan keterangan para ulama yang jelas. Adapun kalau bid'ah diajarkan dengan cara yang sembunyi-sembunyi tadi. Ya. Kemudian yang beliau katakan Al-Imam Abu Kilabah, beliau mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa tahallu sayf." Tidaklah satu kaum melakukan kebidahan kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Artinya menghalalkan pedang, yakni akan terjadi fitnah yang berujung pembunuhan. Tidaklah satu kaum melakukan sebuah bid'ah kecuali ujungnya adalah takfiri, mengkafirkan orang lain. Ini. Kemudian berikutnya, wariya an Ibnu Umar qala, "Ma farahtu bi syai'in min al-Islam ashaddu farhan bi al-qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Kata beliau, Ibnu Umar mengatakan, tidak ada yang lebih menggembirakanku. Kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang lebih menggembirakanku daripada keadaan yang disebutkan beliau. Bi anna qalbi lam yadkhul syai'un min hadhihi al-ahwa. Tidak ada yang lebih menggembirakanku daripada tidak ada masuknya hawa nafsu pada hatiku. Yakni selamatnya beliau dari bid'ah itu adalah hal yang sangat menggembirakan beliau. Sangat menggembirakan beliau. Karena hampir-hampir yang namanya umat mereka termasuki oleh bid'ah. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Ya, sudah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.